Halo, selamat siang. Jadi hari ini aku sama teman-teman aku dari Ekstra Jurnal ngadain project yang namanya Pojisma. Jadi dalam project ini tuh kita akan mewawancarai melalui podcast, mewawancarai peserta lomba yang mengikuti Persija. Jadi pertama-tama bisa kalian kenalin dulu nama kalian dan dari kelas mana. Mungkin dari Eka dulu. Perkenalkan, nama saya Niputri sendiri di kelas 9B. Perkenalkan, nama saya Niputu Vika Yuningjas, biasa dipanggil Vika dari kelas 8H. Oke, jadi hari ini aku bakalan ngebahas tentang gimana, aku akan nanya-nanya sama kalian gimana tentang proses latihan kalian, gimana kalian pada saat menjalani lomba mungkin, atau gimana sih perjuangan kalian, tantangan-tantangan yang kalian hadapin waktu proses latihan, proses lomba, ataupun sebelumnya. Jadi yang pertama bisa mungkin Vika ceritain gimana sih Eka bisa suka sama panahan sampai saat ini. Dari SD kan saya pernah latihan. Habis itu ada lomba tingkat SD kecamatan gitu. Habis itu saya ikut kan, dapatlah juara 3. Habis itu kayak mikir apa ntar pas SMP mau ikut lomba lagi pas Porjar apa enggak gitu. Dan akhirnya ikutlah gitu. Habis itu susah juga sih, harus menjaga keseimbangan juga, terus menjaga kesehatan juga. Sekarang dari Eka mungkin dari awal kenapa bisa suka nyurat aksara sampai sekarang? Kalau dari saya mulai ikut ekstra dari SD. Nah, di SD itu saya juga pernah ikut lomba, tapi sampai kecamatan doang. Habis itu di SMP mulailah ikut ekstranya juga. Pas kalau ada lomba nyurat ortar di Persija, ditunjuklah sama Bu Susan ikut wakilin sekolah. Untuk Vika waktu ditunjuk sama Bu Susan untuk mewakili sekolah dalam Persija ini, ada nggak sih pikiran untuk aduh nggak mau susah nanti takut kalah. Gimana sih cara kamu untuk bisa tetap ngikutin Persija ini dengan rasa pede? Semangatnya sih dari kan disemangatin dari Bu Susan sama teman-teman biar nggak grogi gitu buat lombanya. Untuk dari Vika sendiri, waktu mau ada lomba mewakili sekolah untuk Persija ini, ada yang nyemangatin kah? Ada semangat mungkin dari keluarga, teman? Gimana sih cara mereka menyampaikan semangat itu ke kamu? Kayak semangat ya Vika gitu, biar bisa mewakili sekolah gitu. Biar kita juga bangga punya anak kayak kamu gitu. Berarti dari orang tuanya. Ya. Oke. Mungkin bisa kalian ceritain ke aku atau ke teman-teman yang lain gimana sih proses latihannya? Mungkin ada tantangan yang kalian sempat mikir, aduh nggak bisa lanjutin nih, kayaknya harus berhenti sampai sini aja. Dari Vika gimana? Ya sih, kan gini, latihannya tuh dari pagi sampai sore gitu, panas juga, kayak mau nyerah, kan sakit juga kepalanya waktu panas tuh. Tapi kata pelatihnya juga, kita kan jadi atlet harus semangat, harus jaga kondisi juga, harus biar bisa mewakili sekolah lah. Banyak gak sih tantangan yang Vika hadepin waktu mau lomba mungkin atau pas udah di lombanya ada juga nih? Ada waktu gini pengecekan alat tuh kan kayak anak panah ada yang bengkok gitu, kayak ada alat aja yang rusak gitu sih, banyak nih. Iya. Kalau dari aku sendiri waktu lombanya itu ada kesulitan nggak sih atau sempat mikir aduh kayaknya susah banget deh, musuhnya kayaknya kelihatan pada bisa-bisa banget nih, kayaknya nggak bakal bisa juara, ada pikiran kayak gitu nggak? Ada sih, soalnya di jurinya itu juga punya murid kan tuh. Nah dari situ tuh kayak belum nggak bakal dapat di sini, udahlah nyerah aja gitu. Tapi akhirnya nyangka dapat. Kalian sebagai dua siswi yang dapat juara 1 nih mewakili sekolah itu rasanya gimana sih? Kalau dari Eka? Senang bisa wakilin sekolah, sama baruin nama sekolah, sama orang tua juga bangga punya kita. Kalau Vika? Senang banget bisa mewakilin sekolah dan bisa mengharumkan nama lagi. Kalau
sampai di titik ini sebelum-sebelumnya kalian pasti udah sempet dong ikut lomba-lomba kayak gini, tapi mungkin nggak eh, mungkin nggak gimana ya, nggak terlalu memfokuskan diri kayak yang sekarang gitu. Jadi sebelum-sebelumnya itu ada nggak sih juga kenangan yang ngebangkitin kalian gitu loh sebelum lomba ini tuh kayak wah dulu kurang semangat nih kayaknya, kalau sekarang harus lebih semangat lagi gitu. Ada? Ada sih. Oh, Ya Vika? ada sih waktu lomba scorer di sini itu. Kan waktu itu ada nih gini kayak kayak panasan gak bawa topi kan. Itu kayak hampir pingsan, matanya tuh gini apa? Kayak buram-buram gitu. Jadi gitu. Jadi kalau di dalam arena ini pasti latihan fisiknya juga berat ya, panas-panasan, kesusahan gitu. Jadi Vika ada kesulitan nggak sih untuk tetap menjaga kesehatan tubuh, staminanya? Ya sih ada. Jadi Vika kalau nggak lomba atau nggak latihan lomba itu tetap olahraga nggak sih di rumah? Tetap barbelan gitu, lompat tali, push up. Kalau untuk Eka sebelum lomba mungkin atau sebelum ada ditunjuk untuk ikut lomba Prosenija ini sering latihan sendiri nggak sih di rumah, belajar nyurat aksaranya mungkin? Sering sih, soalnya ngeliat tulisan dari yang SD sama SMP itu kayak beda banget gitu loh, kayak mungkin dilihat tulisannya itu latihan di rumah. Jadi untuk sekarang itu ada peningkatan atau enggak jadinya? Ada tulisannya, ada peningkatan. Kalau dengar-dengar Eka guru pembinanya itu Bu Susan ya untuk nyurat aksaranya. Iya. Kalau di nyurat aksara sendiri itu dibina sama Bu Susan mungkin ada kesulitan nggak sih karena mungkin terbilang Bu Susan itu ketat, tegas? Udah pas disuruh ulang buat pasang kardus itu kan belum maksimal. Pas bagian itu gak susah kali buatnya, biar harus maksimal. Semenjak dibina sama Bu Susan ada pikiran untuk jadi lebih semangat lagi nggak sih karena caranya Bu Susan untuk mengajar itu terbilang sulit, ada semangatnya kayak aduh harus bisa nih pokoknya kalau gitu agar pokoknya untuk membuat Bu Susan itu bangga nantinya kalau mendapat juara gitu. Bisa mendapat juara. Dari Musan kan sering banyak ketemunya, lihat tulisan murid-murid yang dari sana kan lihat kok bagus banget tuh loh. Nah dari situ tuh Eka terus belajar tuh biar bisa. Untuk dari kalian berdua ini ada nggak sih motivasi untuk tetap mengikuti lomba yang kalian jalani sebelumnya? Mungkin motivasi dari orang tua, teman-teman. Motivasi apa sih yang kalian dengar dari Vika? Motivasinya itu kayak misalnya dari orang tua nih, tetap mau lanjut apa enggak gitu. Juga dapat juara 1 waktu itu, siapa tahu lagi ntar di provinsi bisa dapat juara 1 lagi gitu. Boleh ikut aja gitu. Kalau dari Eka? Kalau Eka jadi semangat gitulah. Jadi teman harus semangat Eka biar bisa bawa nama baik sekolah gitu. Terus dari orang tua semangat ya, biar bangga bapak sama ibu gitu loh. Kalau dari Vika, panahan ini tuh termasuk hobi atau bukan? Hobi. Jadi hobi yang udah dijalani dari lama atau baru-baru ini? Udah dari lama, dari SD kelas 4. Itu udah lama ya? Iya. Kalau dari Eka sendiri, ini hobi? Ya hobi yang udah dari SD kelas 3 kayaknya sampai sekarang. Mungkin ada pesan nggak sih yang kalian pengen sampein ke teman-teman lain yang ada di SMP ini? Mungkin untuk lebih semangat mengejar mimpi atau cita-cita kalian. Mungkin ada yang belum pede untuk ikut-ikutan lomba mungkin padahal masih punya bakat. Gimana sih pendapat kalian dari Eka? Semangat aja, jangan hirauin yang lain itu. Semangat buat apa aja kalian mau, semangat, tetap semangat. Kalau dari Vika ada nggak sih pesan atau mungkin ingin menyampaikan ke teman-temannya di kelas? Mungkin ada yang kurang pede sama bakatnya, pengen ikut lomba tapi takut. Untuk teman-teman sih yang mau ikut lomba apa gitu,
kayak mau ikut lomba ya ikut aja, gak usah kayak jangan hiraukan semua gitu, semua orang yang giniin, yang ngeledek gitu. Kalau untuk dari Vika, kalau mungkin tahun depan diadain Porsenija lagi, mau ikut gak kira-kira? Ya sih mau ikut, siapa tahu lagi dapet juara. Pengen nambah Iya. pengalaman lagi ya? Apa Eka punya idola sampai saat ini yang jadi panutan untuk Eka bisa tetap semangat untuk menyurat aksara mungkin? Belum sih, belum ada. Gimana sih pengalaman kalian berdua pada saat ikut lomba itu? Dari Vika, pengalaman apa nih mungkin? Pengalaman saya itu waktu nyekor yang set 1 kan, habis itu kan tembakan saya tuh kan jelek gitu, habis itu kayak sedih, ih kok gini tembakannya kok kacau gitu, beda banget kayak di lapangan sebelumnya gitu. Habis itu kan skor saya tuh berapa ya, dapat 218 kan, habis itu sedih lah saya, nangis lah saya di situ. Habis itu yang set kedua ini udah lumayan lah, nyetak skor 290. Habis itu pas aduan sama musuhnya tuh kan saya seri terus sama musuhnya, saya dapat 9 ya ikut 9, saya dapat miss ya ikut miss gitu. Habis itu tiba-tiba pas gini shoot off nih kan, saya udah nembak duluan dapat 9 kuning tuh kan, terus musuhnya dapat 9 juga. Habis itu dicek lah siapa yang terdekat sama X-nya gitu. Habis itu jugaan kebetulan wasitnya itu gurunya si musuh. Habis itu yang dimenangin itu cuma musuh. Habis itu sedih lah, lari kan saya ke orang tua nangis, itu gini. Dari pengalaman itu sempat mikir nggak sih, aduh nyerah aja deh, kayaknya kurang bisa deh kalau kayak gini terus. Sempat ada nggak? Ada waktu itu dah kan gini juga, wasitnya itu juga gini kayak apa ya, Ada gimana gitu mungkin ya? mentang-mentang gurunya sama muridnya. Jadi Vika sempat mikir itu mungkin kayak curang gitu ya. Ya curang. Kalau dari Eka sendiri waktu pengalaman ikut lombanya gimana sih? Yang pertama tuh Eka ikut yang bulan bahasa Bali. Nah di sana tuh Eka tuh ada salah tulisannya tuh nyarinya 2 kali nyarinya. Nah di sana soalnya Eka kecewa kan lihat di situ dapatlah referensi dari foto-foto dari temennya ususan. Di sana lah kita Semangatnya bangkit lagi ya gara-gara foto-fotonya itu. Oke. Yang terakhir, gimana perasaan kalian waktu ikut lomba nih? Dari Eka? Deg-degan perasaannya sih, takut kayak udah nggak bakalan dapat gitu. Kalau dari Eka? Ya sama deg-degan gitu, grogi langsung keringet dingin gitu. Gemeteran gitu Iya, ya? gemeteran. Takut nggak bisa nyaingin musuh-musuhnya. Oke, pada kesempatan kali ini aku makasih banget karena kalian udah mau ikut wawancara dari kami tim jurnal. Aku mau ucapin terima kasih banyak dan aku akan akhiri proyeknya. Aku akan akhiri proyek puji sekali. Ucapin terima kasih ya.